Bapa, saatnya Engkau berbicara. Kami mau heningkan, mendiamkan suara yang bukan datang dari-Mu. Hamba yang terbatas ini Bapa, Engkau berbicara, mengatakan kepada kami, ketika Engkau tidak bisa berdoa, aku akan berdoa untukmu. Bahkan ketika Engkau tidak bisa berkata-kata, aku akan berkata-kata. Berbicaralah Bapa, melalui kebenaran firman. Kami siap mendengar. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Salam Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Firman Tuhan di pagi yang indah ini diambil dari Injil Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan 8. Kita akan membacanya, memproklamirkan secara responsoria, secara berganti-gantian. Injil Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. John 15 verses 1 to 8. Sudah dapat semuanya. Saya harap kita akan memproklamirkan Injil kebenaran ini dari Yohanes 15, John 15 verses 1 to 8, ayat 1 sampai dengan 8. Saya akan membaca ayat yang pertama dan direspon oleh kekasih-kekasih Tuhan, jemaat Tuhan, umat Tuhan yang ada di sini. Ayat selanjutnya sampai kita tiba di ayat ke-8. Mari Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menampilkan kebenaran perkataan Tuhan ini. Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan 8. Demikian perkataan Tuhan. Pokok anggur yang benar, akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa yang tinggal dalam aku, dan aku tinggal dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang-orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa yang saja yang kamu minta kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuat banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat silakan duduk. Sungguh sukacita selama kita ada di lokasi retreat nih. Semuanya menjadi berkat, mendapat berkat. Amin. Bagaimana Tuhan berbicara kepada kita melalui hamba-hambanya, dari Pak Pendeta CM1, Pak Pendeta Gabriel, dan kemarin kita bersama-sama berkomitmen bukan sekedar
emosional, tapi berkomitmen untuk membuang semua sampah-sampah itu yang berseteru dengan keinginan Tuhan. Kita bakar di belakang sana, dan Roh Kudus kita imani menyaksikannya. Kita berbicara dari hati ke hati kepada Tuhan. Gak ada teman kita yang tahu, hanya kita sama Tuhan ketika kita menulis itu. Bapak Ibu, Anda telah berkomitmen setelah mendapat pengajaran-pengajaran dimulai dari pagi hari di season pertama dan di season kedua sampai kita tiba dari malam. Kita dibawa, dipimpin oleh Roh Kudus untuk berkomitmen agar kita bersih. Dan saya percaya melalui firman itu semua kita sudah berubah status, bahkan sudah berubah sebelumnya. Status kita yang orang berdosa, yang akan berjalan dalam penghukuman, sudah di-cancel karena sudah diketuk oleh hakim di segala hakim melalui pengorbanan yang tunggal, sehingga kita tidak terhukum lagi. Status kita adalah orang yang dibenarkan. Amin, Bapak Ibu. Amin. Di sini setelah kita mempunyai status dibenarkan, ada pesan Tuhan melalui kebenaran ini, kebenaran firman Tuhan ini, bahwa Yesus memberikan contoh tentang anggur, pokok anggur, supaya rantingnya berbuah lebat. Tentu ada usaha yang dilakukan oleh pemilik pohon anggur itu. Pemilik pohon anggur itu adalah Bapaknya, Tuhan Yesus sendiri. Dia berupaya, dia mencontohkan pohon anggur itu bagaimana biar berbuah lebat. Dia kikis, dibersihkan. Ya. Dan Tuhan Yesus membuat contoh ini pohon anggur biar gampang. Tidaklah susah kalau mengambil contoh buah anggur di Timur Tengah ketika itu. Mereka mengenal pohon anggur. Tidak susah, sama sekali tidak susah. Dan intinya dalam perikop ini, dalam perumpamaan ini, Yesus ingin mengajarkan kepada kita sesuatu, kepada orang-orang yang telah dibenarkan, khususnya tentunya. Bapak Ibu, coba kita lihat di ayat 4. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Ini bukan, sekali lagi, ini bukan permainan kata, bukan. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Kata tinggal di dalam aku dan kamu di dalam aku, sekali lagi, bukan permainan kata, tapi ini mempunyai dua makna yang berbeda. Di ayat 4 tadi ya, dikatakan tadi, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Ada perbedaan, ada dua makna. Itu artinya, kata tinggal di dalam aku berarti kita harus tinggal di dalam Kristus. Itu artinya orang percaya harus mempunyai sikap di mana seluruh aspek kehidupan kita, orang yang sudah punya status dibenarkan tadi itu, orang yang berbahagia itu, yang telah menerima karya keselamatan itu, harus tinggal di dalam
Karena Tuhan Yesus memperumpamakan aku pokoknya. Kita adalah rantingnya. Ranting itu tidak akan berbuah kalau tidak melekat pada pokoknya. Karena nutrisi zat-zat itu datang dari sumbernya, pokoknya. Begitu juga kita. Kalau kita sudah dibenarkan dan kita tidak tinggal dalam Kristus, tadi dikatakan rantingnya akan dipotong. Nah, kita sudah berjanji tadi malam ketika sang pemilik mengikis kita, mulai dari pagi Tuhan berbicara melalui hambanya kebenaran firman itu. Dilanjutkan Tuhan kembali, Roh Kudus menuntut Pak Gabriel berbicara melalui firman-Nya. Firman ini adalah pedang bermata dua yang sangat tajam untuk mengikis mana yang tidak perlu. Akhirnya kita berkomitmen bersama-sama. Dikatakan kita dibersihkan oleh firman-Nya. Memang kamu sudah bersih melalui perkataan Tuhan tadi. Pertanyaannya, bagaimana agar kita bisa tinggal melekat terus kepada Kristus? Bagaimana agar kita yang dibenarkan ini, status kita sudah benar, agar terus bisa tinggal di dalam Yesus, agar kita ranting-ranting bisa melekat. Bagaimana? Pertanyaan itu mari menggema di telinga kita. Karena kita sudah berkomitmen bahwa kita ikut Yesus. Tentu kita orang yang menerima pengampunan itu harus hidup di dalam pengampunan itu. Kita yang sudah menerima keselamatan itu harus hidup pada karya keselamatan itu. Kalau kita tidak hidup, tidak sepadan dengan status kita itu, status orang yang dibenarkan itu, tidak selaras, artinya kita nggak tinggal dalam Kristus. Bahasa Inggrisnya bukan quick, kita keluar dari dalam Kristus. Padahal perintah tadi itu, tinggallah di dalam Aku. Ketika engkau tinggal dalam Aku, engkau akan berbuah. Bila kita tidak hidup di dalam pertobatan secara terus-menerus melalui perilaku kehidupan kita, maka sekali lagi itu berarti kita sudah tidak tinggal dalam Dia. Artinya kita keluar dari Dia. Jadi orang yang tinggal di dalamnya adalah orang yang percaya. Mulai dari momentum, kapan Anda momentum? Bapak Ibu yang tahu. Awal ketika kita berjanji aku mau ikut Dia. Entah itu mulai ketika dibaptis. Ada orang sudah melayani, sudah apa? Belum di titik momentum. Kemarin Ibu Selvince kan bersaksi tuh. Kapan tuh? Betul nggak itu? Betul. Saya kira nggak salah, saya dengar itu. Saya sudah melayani, sudah jadi WL begitu Bu ya, memimpin. Tapi nggak pernah berjanji. Tapi di detik ketika dia mengikuti KKR itu, di situ momentumnya dia berubah.
Dia menyadari itu. Jadi maka saya katakan setiap kita nggak tahu apa mungkin pada waktu kakak air atau pada waktu dibaptis atau mungkin pada waktu kemarin kita di sini Tuhan berbicara pada kita. Dan pada waktu kita berjanji di kaki Tuhan melalui kitab maka kita berjanji, aku mau tinggal di dalam Dia. Aku mau hidup dalam keselamatannya. Aku mau hidup dalam pertobatan, menghidupkan pertobatan itu secara terus menerus dari seluruh aspek kehidupanku. Ini penting Bapak Ibu, penting sekali. Kelanjutan itu Tuhan mau berbicara. Ketika kita tidak tinggal, tidak melekat, kita nggak bisa buat apa-apa. Begitu bahagianya kita sudah dibenarkan status kita. Bukan lagi orang berdosa sekali lagi. Kita sudah orang yang dibenarkan. Tapi kita harus tinggal di dalamnya. Di dalam Kristus. Menjadi orang Kristen itu bukan sekedar mengaku sebagai orang percaya kepada Kristus dengan mulut. Tetapi terang Kristus, terang kasih tidak ada dalam tindakan seperti kata Ibu Salvici. Kristus itu tidak ada ternyata dalam diriku. Bahwa aku pun tidak tinggal dalam Dia. Itu percuma kata firman Tuhan. Percuma. Jadi orang Kristen percuma, capek-capek, energi Anda keluar sia-sia. Boleh bantu saya? Matius 15 ayat 8 sampai 9. Siapa yang berdapat boleh dibaca dengan clear agar kita mendengar bagaimana Tuhan berbicara kepada kita ketika kita sudah di mengaku orang Kristen. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh dariku. Bangsa ini memuliakan aku dengan mulutnya, padahal hatinya jauh daripada. Penting sekali Bapak Ibu, sehingga nggak sia-sia. Bukan Anda yang ada di gereja. Mulutmu kata Tuhan, hati Tuhan tahu. Ini yang harus kita mengerti. Kita sudah diberikan status yang baik. Saya minta nggak lama kok, fokus ya. Tinggalkan hal-hal yang lain. Coba bantu saya lagi Matius 7 ayat 23. Pada waktu itulah aku berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Pada waktu itulah Tuhan bilang, Tuhan, aku sering kok berseru-seru kepadaku namamu. Aku suka bernyanyi padamu. Aku berdoa untuk orang sakit, menyembuhkan orang sakit di atas namamu. Tuhan tahu persis dia. Nyata, aku gak kenal kamu. Nyata. Kalau teman kita bisa kelabui. Kita bisa bohongin, kelihatan. Tuhan gak bisa. Tuhan katakan, bukan Pastor Tobing yang katakan. Dalam Matius 7 tadi, pada waktu itulah aku menyangka kau. Aku gak kenal. Saya percaya semua yang ada di retret ini, hatinya Tuhan tahu benar-benar dan sungguh-sungguh. Perintah ini
hati-hati kita. Iblis sana masih mengaum-ngaum untuk mencuri ketulusan kita sama Tuhan. Dia masih mencuri karena dia tahu kita sudah dibenarkan. Bagaimana dia punya teman seperti apa yang dikatakan Pak Pendeta Sam, neraka. Tuhan Yesus selalu berbicara neraka. Biar ada temannya. Sekalipun kita sudah di gereja, saya tahu sekali lagi di sini jemaat sini yang ikut retreat pasti tulus. Tapi kita masih ada waktu. Di pintu sana masih ngintip. Di luar itu masih ada nunggu itu. Iblis itu. Untuk mencuri ketulusan kita pada Tuhan. Masih ditunggu. Mengaum-ngaum dia. Hanya satu. Biar iblis itu senjatanya. Pertobatan kita hidupkan. Terus, dan terus. Sampai garis finish. Jadi bukan sekedar mengaku, Tuhan gak sekedar mencintai kita katanya, bukan sekedar kata. Karena begitu besar kasih Allah, gak sekedar kata-kata. Dia buktikan. Dia menjadi manusia. Mengambil tempat yang paling rendah. Dibantai. Hanya satu yang bisa menyelamatkan kalau ada manusia yang tidak bercacat. Ada nggak manusia yang bercacat? Nggak ada. Makanya aku harus jadi manusia. Sedikit pun tidak ketemu cacatnya. Itulah karya terbesar. Saya percaya pengucapan syukur tadi yang disaksikan oleh Ibu Lili. Inilah pengucapan syukur yang terbesar. Mengucap syukur bukan berarti ketika kita nggak punya apa-apa, mengucap syukurlah, lihat tuh orang itu aja nggak bisa makan, kita masih bisa makan pakai garam. Itu hina, membandingkan kita kepada mengucap syukur pada orang lain. Mengucap syukurlah. Kenapa? Kau masih ada mobilmu, itu mereka nggak ada mobil. Nggak begitu. Konsep mengucap syukur nggak begitu. Konsep mengucap syukur ketika anugerahnya, ketika dia memanggil kita, memilih Anda, memilih saya. Dengan itu pengucapan syukur dasarnya. Nggak usah dibanding-bandingin. Waduh, rambutku keriting, masih mending. Mengucap syukur aja, rambut dia berantakan, banyak kutunya. Nggak begitu. Ngerti nggak maksud saya itu? Dasar pengucapan syukur itu harus satu saja. Gak usah lihat orang. Aku sudah dipilih menjadi ahli warisnya. Itu mengucap syukur Bapak Ibu. Saya percaya itu tadi walaupun nggak diungkap, detailnya nggak diungkapkan berarti itu. Dia sadar Ibu Lili bahwa keluarganya sudah dipilih oleh Yesus. Itu pengucapan syukur yang terbesar. Karena dia istri seorang pendeta dan selalu berdiskusi tadi itu. Kan itu awal tadi apanya. Walaupun keras berdiskusinya, kadang perlu kita diskusikan kebenaran firman itu sehingga kita mendapat titik. Roh Kudus berbicara. Ketika sudah diskusi keras, ada rema. Bukan ketika diskusi itu kita mendapatkan bisikan. Setelah itu rema itu terus berbicara sehingga kita menemukan. Bayangkan Bapak Ibu, dia menanggalkan ilahi, seluruh ilahi, dia mengosongkan dirinya untuk menebus kita karena cinta. Ini bukan dongeng, ini enggak dongeng, peristiwa. Peristiwa itu berarti pernah terjadi, ada pemerintahannya, ada yang mengeksekutor dia, ada gubernurnya. Is the real. Siapa bilang itu? Itu sejarah. Jadi iman kita itu hidup. Bukan dongeng-dongeng. Real. Peristiwa terjadi. Ada pembantaian 2000
Jadi bisa dihidupkan, bukan sekedar dongeng iman kita itu. Dia buktikan bahwa dia sangat mengasihi kita. Tentu bagaimana kita meresponnya? How to respond? God love. Bagaimana kita meresponnya? Bukan sekedar percaya dengan mulut, tapi dengan pertobatan. Kita hidupkan terus pertobatan secara terus menerus melalui perilaku kehidupan kita. Hidup sebagai anak Tuhan itu berarti hidup dalam Yesus. Karena Yesus sudah mengangkat kita, mengadopsi kita menjadi anaknya. Yohanes 1, coba bisa ayat 12. Sebagai anak-anak. Yohanes 1. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Kita sudah diberi Mereka kuasa. yang percaya dalam namanya. Kita sudah berkuasa. Kita anak-anaknya. Kalau kita orang Indonesia, ada pepatah. Buah nggak jatuh, nggak jauh. Jatuh dari apa? Kalau kita anak Bapa, nggak jauh karakter kita dari Tuhan. Right? Karena kita anaknya. Kalau Bapak sendiri tahu itu, lihat sendiri diri kita. Kalau saya betul-betul Tuhan tinggal dalamku, aku anaknya, berarti karakter saya nggak jauh dari Bapak saya. Karakter Yesus tahu ya, rendah hati, mengasihi, bisa berkorban, nggak cari nama. Itu karakter Kristus. Selalu respect pada Bapaknya. Itu karakter Kristus. Dan kita anak-anaknya, kita punya karakter Kristus. Karena Tuhan bilang kita ini sudah diangkat menjadi anaknya. Tuhan beri power kepada kita. Berikutnya, hidup dalam Kristus adalah dalam pengharapan yang pasti, di mana menantikan kedatangan yang kedua kali. Bapak Ibu percaya nggak Yesus akan datang kedua kali? Percaya ya? Kita dituntut ketika kita hidup dalam pengharapan, seperti tadi kita mengaku dari dalam hati kita yang keluar dalam mulut, dan akan kita lakukan. Hidup dalam pengharapan itu, bagaimana kita dituntut dalam Matius 28 ayat 18-20. Kita dituntut untuk menyampaikan amanat agung, memberitakan kabar keselamatan, memberitakan Injil, menyelamatkan orang lain, bisa menjadi berkat bagi setiap orang-orang sesama kita. Betul, orang yang punya talenta mengajar, berangkat, wherever really I go, kata nyanyian tadi kan gitu. Melalui tindakan kita, melalui pikiran kita, melalui talenta kita, itu juga menginjili. Saya pernah dengar cerita, dan ini bukan untuk diri saya ya, sekali lagi. Saya punya pertua itu orang Islam, namanya Ibu Anita. Waktu kecil, dia tinggal di Purwokerto dalam satu desa. Saya menyaksikan itu. Jadi cuman dia nggak pintar berkata-kata, nggak pintar ngomong, mengajar begitu seperti Pak Sem nggak pintar ya, atau seperti Pak Paul nggak pintar dia. Tapi dia itu kejawen lah dikatakan, bukan kejawen. Kalau di Jawa itu ada kejawen. Dia umur 13 tahun melihat sebelah dua rumah ada mantri itu di bawahnya nurse ya, iya mantri koordinator, mantri yang suntik orang sakit di kampung-kampung itu. Pembantu dokter. Setiap pagi ada nyanyi-nyanyian dari situ. Orang Kristen mantri itu juga nyanyi-nyanyian, menyanyi lagu-lagu, nyanyi habis itu berdoa, malam juga. Dia penasaran,
Ketika itu umur 12 tahun dia datang ke situ bergaul. Dan dia melihat kehidupan itu. Wah, indah sekali. Ada damai dari keluarga mantri, selalu damai. Dia berkomitmen ikut Kristus. Dia dibaptis. Dia dibaptis sebelum kawin sama bapak mertua. Bukan karena kawin dia ikut, tapi karena dia melihat kehidupan orang Kristen Tuhan. Padahal orang Kristen itu nggak berkhotbah sama dia, enggak. Cuma melihat kehidupan mereka itu. Lagu-lagunya sesuai dengan perilakunya. Damai sejahtera. Itu dahsyat, penginjilan itu dahsyat. Dia langsung ikut baptis, jangan mau dibaptis. Dan dia lakukan sama seperti mantri itu. Hidup dalam damai dia. Nggak mau bersetuju orang. Nggak pintar kata-kata dia melayani. Akhirnya dia mulai. Adik kakaknya, dia anak tertua. Desa itu 100% Muslim. Saya melihat, kenapa saya tahu. Setelah dia Kristen, seluruh keluarga, adik kakak, bapaknya, eyang, mbah, ikut Kristen dibaptis. Karena melihat anak gadis ini hidup dengan rendah hati, tekun, bekerja keras, melayani. Luar biasa dahsyatnya. Akhirnya tetangga-tetangga itu Kristen. Saya datang ketika mbah meninggal. Kami itu menguburkannya. Saya ikut itu. Waktu saya baru kawin. Saya dari Jogja lihat. Kuburan itu kuburan Muslim semua. Tapi hampir 3/4 orang Kristen. Terus orang kampung bilang, dulu Pak, yang sama saya kenal Herman itu tua, diceritakan. Setiap habis dikubur, dibikin salib, dipatahkan Pak. Kuburan, tapi mbah itu datang perbaikin lagi, nggak marah. Patahkan, nanti punya mau perbaik. Akhirnya sekarang 3/4 mereka yang mengawasi, yang mengindahkan kuburan itu. 3/4 orang kampung itu menjadi pengikut Kristus. Dengan apa? Dengan sikapnya. Kita pun bisa. Makanya Tuhan bilang, ketika engkau nggak bisa berdoa, aku yang berdoa sama kamu. Ketika kau bisa nggak berkata-kata, saya yang berkata-kata. Jadi jangan khawatir. Semua kita bisa dipakai untuk menangkap orang. Itu tujuan goal daripada pengajaran-pengajaran itu. Amin. Dengan musik bisa, dengan apa saja. Bukan harus berkhotbah, enggak. Amin Bapak Ibu. Amin. Terima kasih ya. Tuhan, kemarin saya Pak, saya tangkap aja tuh tadi omongan Pak Sirait kepada Pak Ludi, siap nggak ke surga, kan gitu kan? Benar nggak itu kan? Mau masuk surga nggak? Ya kan, itu kemarin kalau nggak salah. Mau masuk surga nggak? Walaupun bercanda, tapi saya dia menangkap itu, tiba-tiba terrenungkan. Ketika saya merenungkan untuk menulis ini, orek-orekan ini, khotbah ini, tertangkap. Betul, kita masih hidup dalam daging yang fana ini. Justru di situ. Disitulah tempatnya ketika kita sudah berubah tapi masih hidup dalam daging yang fana ini. Kita harus berperang. Berperang. Harus tidak ada. Makanya Paulus katakan, aku sudah menyelesaikan pertandingan iman. Dalam 2 Timotius 4 ayat 7-8. Dan aku sudah sampai di garis akhir. Tuhan memberikan mahkota kehidupan padaku. Dan bukan kepada aku saja, kata Paulus, kepada semua orang yang merindukannya. Yuk kita berperang. Melalui daging kita ini kita harus berperang. Udah upaya berserahkan, dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga kita bisa menghidupkan pertobatan-pertobatan itu, menghidupkan
menyebutkan karya keselamatan Tuhan itu yang bukti tidak ada, yang dengan harganya luar biasa, tidak bisa diukur dengan materi apapun. Pertanyaannya, apakah kita percaya bahwa Yesus tadi Bapak Ibu sudah jawab? Apakah Yesus, sekali lagi saya percaya Bapak Ibu akan datang 2 kali? Yes. Kalau bagi kita itu mudah membuktikan. Dia pernah datang. Datang pertama kali dia pernah datang menjadi manusia. Hidup di tengah-tengah di sini. Yang diwakili saudara kita 2000 tahun lalu. Pernah hidup bersama sama kita. Dan dia menceritakan kepada kita isi hati Bapaknya dalam pengajaran-pengajaran. Ini loh Bapak, isi hati Bapak. Nah sampai sekarang ini dia isi hati Bapak itu. Surat cinta Bapak kita itu ini surat cintanya, isi hati Tuhan itu di sini. Dan kita percaya. Dan ada saksinya. Ketika dia mati, bangkit, disaksikan 500 personil naik ke surga. Disaksikan loh, bukan dongeng. Tertera. Ini iman kita yang benar. Jadi nggak main-main mengimani. Kalau dia bilang, oh sabit itu bisa dibelah dulu oleh rasul kami. Mana buktinya? Bulan. Mana buktinya? Itu ada bukti sejarah. Ada pemerintahnya, ada gubernurnya, ada eksekusi. Waktu berangkat pun disaksikan waktu naik dia. Luar biasa. Merasa saya kalau dibilang radikal, betul-betul percaya. 100% saya percaya. Karena itu bukan dongeng. Bukan dongeng. Karena dia sudah pernah datang, itu mudah sekali bagi kita. Dan telah memberikan kepada kita anugerah terbesarnya, yaitu keselamatan. Dia akan datang kedua kalinya. Dia akan datang menjemput saya, menjemput Bapak Ibu. Dia datang. Dia nggak pernah berbohong. Dia pertaruhkan. Setiap kata-katanya itu dia pertaruhkan dengan namanya, dengan kedaulatannya. I will be back. Ini yang perlu. Dalam pengharapan itu kita tahu dia akan datang menjemput aku. Menjemput aku dalam diangkat, diganti tubuh yang fana ini menjadi tubuh kemuliaan. Kita bersama-sama nanti ditatanya tempat keabadian. Makna yang kedua, aku tinggal di dalam kamu. Yang pertama tadi, apa tadi? Tinggallah di dalam aku. Ya toh? Kan itu apa kita kan? Nah, sekarang aku tinggal di dalam kamu. Anak kecil pernah bertanya begini. Anak kecil. Om Toming. Dulu itu ya. Apaan? Aku kan kecil. Gimana Yesus tinggal dalam aku? Yesus besar. Ini menjawabnya itu agak susah-susah gampang loh. Gimana? Kan aku kecil. Yesus besar. Padahal Yesus bilang aku tinggal di dalam kamu. Bagaimana ini sebenarnya? Jawabannya tentu saja Yesus tinggal di dalam kita, tidak dalam wujud fisik atau jasmani Yesus, tetapi di dalam roh. Maksudnya Yesus di dalam kita, yaitu roh Tuhan ada di dalam kita. Apakah kita percaya Bapak Ibu? Roh Tuhan tinggal dalam kita. Itu bukan doktrin, tetapi direspon dengan iman yang hidup. Roh Tuhan tinggal di dalam kita, artinya saya ketika baca ini saya bertanya, kalau roh Tuhan tinggal dalam kita, tinggal dalam para kita yang retreat ini milik siapa? Saya pikir milik siapa ini? Roh Tuhan tinggal di dalam kita.
Saya suka bermain dengan apa yang tadi Ibu bilang, boleh dengan akal ini bermain. Tuhan ini milik siapa Tuhan? Ada 20 orang ini, kalau tinggal milik siapa? Karena jelas karena pernyataan tadi pertama bahwa aku tinggal di dalam kamu. Bani Desmond, kamu tinggal dalam aku. Ini benar-benar firman Tuhan, bukan saya karang-karang. Mari kita lihat Roma 8 ayat 9 pertama dulu. Bahwa nggak main-main. Tolong dibaca Bapak Ibu. Roma 8 ayat 9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Ya, Jika roh Allah diam Ya. di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. tetapi kamu tidak hidup di dalam daging. Kita nggak hidup dalam daging, dalam roh. Artinya kehidupan kita tidak lagi hidup dalam daging, mengikuti daging. Dalam roh Tuhan. Itu maksud daripada kata-kata ini. Kita nggak hidup lagi semaunya daging. Karena kita sudah orang dibenarkan, kita hidup dalam roh, pimpinan roh. Jika memang roh Tuhan diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh, dia bukan Milik Kristus. clear. Kalau orang bilang mengaku tapi hidup dalam daging, nggak ada itu. Tuhan bilang, aku nggak tinggal di dalam dia. Jadi harus sepadan kita dengan kebenaran. Kebenaran untuk firman. Pengajaran-pengajaran ini penting Bapak Ibu, sakit. Tapi harus saya sampaikan firman Tuhan ini. Yang 10 Pak Hendro. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Oleh karena kebenaran. Jadi ada roh Tuhan, ada kebenaran Tuhan dalam hidup kita. Di dalam setiap aspek hidup kita ada kebenaran. Kalau Tuhan atau roh Tuhan ada di setiap kita, berarti kebenaran dalam perilaku kita tuh ada. Amin. Itu kaitannya. Sedikit pengajaran Profesor saya ini. Karena ini di tempat retreat. Ada kaitannya. Jadi roh Tuhan atau kebenaran Tuhan hidup di dalam kita. Di dalam perilaku kita itu nampak. Karena itu kalau hidup kita tidak sesuai atau tidak sepadan dengan kebenaran Tuhan, hidup kita menjadi gelisah. Pernah nggak Bapak Ibu? Saya pernah loh. Pernah saya melakukan hal-hal yang tidak sepadan dengan Tuhan. Nggak sepadan. Jadi entah siapa meletakkan dulu itu sesuatu barang yang bagus dalam tas saya. Jadi waktu itu saya bawa, bagus. Tapi saya gelisah. Ini bukan barang bermain. Padahal orang nggak ada yang tahu tuh. Orang nggak ada yang tahu. Ada di tas saya. Boleh juga nih barang. Mainan. Udahlah, tak bawa pulang. Tapi ini bukan milik, terus gelisah. Nggak bisa tenang saya. Kalau kita ada kebenaran dalam kita, kita masih gelisah, itu masih bagus. Itu artinya signal Tuhan ada sama kita. Dia nggak terima. Pulangkan itu, pulangkan. Gelisah. Tapi ketika orang hidup dalam dosa, ngambil ini, ngambil itu, korupsi, aman-aman saja. Perlu dipertanyakan siapa yang tinggal dalam dia. Siapa yang itu perlu ditanya. Ini loh, iya, orang kalau korupsi tenang-tenang aja. Ambil ini, ambil hak lain, ambil tenang aja, dia nggak ada merasa apa-apa. Saya pasti bertanya itu siapa itu di dalam dia itu. Karena kalau ketika ada roh Tuhan kita pasti gelisah. Ketika kita bertengkar saja, kalau ada kebenaran kita nggak bisa tidur terngiang-ngiang, aduh sakit hatinya.
Ini real. Saya bikin coba mempraktiskan firman Tuhan ini ke dalam kehidupan kita, up to date, update. Pasti nggak tenang kita. Kalau kita nggak tenang itu masih bagus. Kalau kita enak aja menyakiti orang tapi nggak ada rasa apa-apa, korupsi, mencuri nggak ada rasa, hati-hati di dalamnya. Bapak sendiri yang jawab itu. Bapak Ibu, saya minta next Roma 8 ayat 11. Bagaimana jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus kita? Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Kalau roh iblis yang ada di dalam kita, dia akan membawa kita ke dalam maut. Itu udah pasti. Dari diskusi kemarin saya menangkap penuhan. Kalau memang roh iblis Tuhan, itu pasti sedang berjalan kepada maut. Kemarin Pak Pendeta Sematu menerangkan bagaimana neraka itu ngerinya. Berapa lama? Forever. Kalau roh iblis ada, itu pasti. Tapi kalau roh Tuhan itu yang dalam diri kita, sekalipun kita sudah mati, akan dibangkitkan. Karena roh itu sudah menjadi buah sulung. Yaitu bukti yang pertama, dia sudah membangkitkan Yesus dan dia akan membangkitkan kita ketika kita sudah mati. No worry Pak, Ibu Lili. Tadi Bu Lili bercerita tentang kematian kan itu. Dia akan membangkitkan. Benar buktinya, buah sulung sudah bangkit. Itu berlaku bagi orang yang berkenan kepada Dia. Amin. Gak perlu khawatir. Gak perlu khawatir. Ini bukan doktrin agama, tetapi ini adalah iman yang hidup. Yang real. Cuman pertanyakan diri kita, apakah roh Tuhan ada di dalam kita? Kalau ada, dia akan membangkitkan kita ketika mengalami kematian, dan tubuh yang fana ini akan digantikan dengan kemuliaan. Bapak, Ibu yang terkasih, karena roh Tuhan itu adalah kekal dan tidak akan takluk dengan kematian. Haleluya. Bapak Ibu, ini luar biasa, dahsyat. 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam. Luar biasa. Ini bait Allah loh. Bukan Pastor Tobing katakan. Ini bait Allah. Bait Allah. Bait Allah. Dahsyat. Bait Allah ternyata kita ini. Bait artinya rumah. Maksudnya Tuhan hadir. Jadi bukan kata-kata kosong. Hadir. Makanya kalau ketika kita orang melihat berkenan dalam bersekutu gini, jangan main-main. Di dalam ibu rumah itu ada bait loh, ada Tuhan di sana. Sehingga ketika kita masukkan kilap, gampang sekali memaafkannya. Karena ada roh Tuhan di dalam ibu sana. Ada roh Tuhan itu, firman-Nya mengatakan, kalau dulu bait itu, tabut itu makanya hilang. Hilang toh? Karena tabut yang asli sudah turun, yang sejati itu, dan diam di dalam diri orang berkenan. Tabernakel itu diam. Firman Tuhan katakan itu. Ini kebenaran. Firman Tuhan yang dibacakan tadi, siapa membacakan tadi? Pak Hendro toh? Tidak tahukah kamu? Gak tahu bahwa kamu adalah bait Allah. Allah bersemayam, roh Allah bersemayam di setiap orang berkenan kepadanya. Dia katakan melalui firman 1 Korintus 3:16. Sekali lagi Bapak Ibu, luar biasa. Artinya kita orang percaya melakukan kehendak yang berkenan kepadanya. Maka dalam firman-Nya yang ke Roma. Jadi Ibu, kalau tadi saya jawab itu dengan firman Tuhan.
Tuhan nggak pernah meninggalkan kita kan gitu Yes. saksian tadi. Iya. Never. Saya meyakini itu buat Tuhan. Iya, itu firman Tuhan karena roh Tuhan ada di dalam Ibu Lili. Amin. Dalam situasi apapun Tuhan nggak pernah ninggal karena Dia ada. Jawabnya firman Tuhan itu tadi. Tidak pernah dalam situasi apapun. Kalaupun dalam lembah Dia mau mengasah kita. No worry Lili, aku menggendongmu. Walaupun kamu lihat ada satu jejak kaki di situ kan gitu. Sedang menggendongmu dalam masalah. Ketika kita bertanya, Tuhan ada cuma 2 jejak kaki. Aku sedang menggendongmu. Karena rohku ada di dalam setiap kita. Saya sangat suka cita ada roh Tuhan. Orang yang berdosa dulu ini ada roh Tuhan suci. Makanya kita bakar itu kemarin tuh. Karena roh Tuhan tadi kuduslah kudus tadi Maha Kudus. Ketika ada sampah, siapa yang mau tinggal Maha Kudus dalam ada sampah? Pak Endro tadi ilustrasikan kotoran ya dalam rumah. Baik itu ada dalam kita. Jadi pengantar firman Tuhan dasarnya itu ada. Ketika kita membakar biar bersih. Sehingga roh Tuhan nyaman. Kemanapun kita pergi, Dia ada. Nggak merasa lonely. Nggak merasa sendiri kita di situ. Bapak Ibu, Pak Endro masih bisa mau baca? Roma 8 ayat 28 sampai dengan ayat 26 sampai 28. 26 Pak. Roma 8 ayat 26 sampai 28. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Jangan takut, Bro. Nggak bisa berkata-kata itu mertua saya nggak bisa berkata-kata. Dia bisa berkata-kata dengan kelakuannya kalau kita berkenan. Semua orang bisa dijangkau. Dia bisa berkata-kata bagi Bapak Ibu yang bukan dari altar ini. Melalui perilaku kita, kata-kata kita, pikiran kita. Ada terang di sana. Ada cahaya di sana. Karena dalam Matius 5 ayat 16 mungkin. Kadang-kadang konslet juga. Coba bisa lihat. Matius 5 ayat 16. Demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Luar biasa ya. Terang kita itu kalau ada roh Tuhan itu sukacita luar biasa. Terang kita nampak. Terang kita nampak Bapak Ibu. Firman-Nya mengatakan karena dari dalam itu roh Tuhan yang selalu mengulurkan senyuman kita, yang selalu it's okay. Bisa berkorban, bisa mengasihi, bisa mengampun, bercahaya karena ada roh Tuhan. Sebagai penutup, masih panjang nanti lain kali kita. Pak Endro baca lagi satu lagi 2 Korintus 6 ayat 16 sampai yang 8 boleh. Apakah hubungan baik Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dia bilang gitu. Aku akan diam. Aku akan menjadi Tuhan. Gak perlu khawatir. Meyakinkan kembali apa yang disaksikan oleh Ibu Lili. Aku akan
berdiri. Makanya ibu Lili seorang ibu-ibu berani bisa ngalahkan Amerika katanya, bukan karena Ibu Lili, tapi karena roh Tuhan. Tuhan bilang, aku ini umatku, aku Allahnya. Siapa ada lawan? Mari berhala-berhala itu kita buang. Saya percaya berhala-berhala kuno nggak ada lagi yang berbentuk magic. Saya tuh sangat yakin. Tapi kadang berhala modern, sampah-sampah itu yang kita kikis kemarin. Kebencian, kedengkian, iri, kemunafikan sudah kita buang. Let go, sudah kita buang. Yuk kita melekat terus dengan Kristus sumbernya. Ketika kita bisa melekat, Tuhan bilang kita akan berbuah lebat. Buah apa? Buah karakter ilahi itu ada dalam perilaku kita, dalam sikap kita, dalam perkataan kita. Mari Bapak Ibu, sepulang kita dari retreat ini, berbuahlah. Ketika kita berbuah, Tuhan sangat sukacita. Itu artinya kita memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan baik adanya melalui lagu-lagu, tapi yang dinantikan Tuhan memuliakan ketika kita kebenaran-kebenaran perilaku hidup kita sesuai sepadan dengan pokok itu, sumber itu, yaitu Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Pak Sen, buka, tutup tolong Pak Sen. Baik, puji Tuhan, terima kasih Pak Pendeta untuk firman Tuhan. Baik, mari kita bangkit berdiri. Kita masing-masing menyambut firman Tuhan, memberikan respons kepada firman Tuhan. Dengan demikian bahwa Tuhan akan dipermuliakan apabila kita berbuah. Bukan hanya berbuah, kita berbuah banyak dan berbuah lebat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sekali lagi hati kami melimpah dengan sukacita. Hati kami melimpah dengan pujian. Hati kami melimpah dengan pengucapan syukur. Tuhan, kami tidak punya cukup bahasa dan kata, bahkan bahasa malaikat sekalipun. Kami tidak mampu untuk mengekspresikan rasa syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Aba ya Bapa. Karena anugerah-Mu begitu luar biasa. Bapa telah menyelamatkan kami yang sebenarnya harus dibuang ke dalam lautan api yang bernyala-nyala. Kemudian kasih karunia, anugerah, rahmat, berkat dan pertolongan-Mu Bapa. Engkau telah mengeluarkan kami di sana dan memberikan kepada kami hidup yang kekal. Ini suatu anugerah yang luar biasa, keselamatan yang sempurna yang Bapa sudah limpahkan kepada kami, yang dunia tidak bisa memberikan kepada kami. Oleh itu Bapa di surga, bawa kami terus untuk lebih lagi mengasihi Engkau, mentaati Engkau, sedia berkorban bagimu, dan beristimewa melakukan titah dan perintah-Mu. Terima kasih Bapa untuk kebenaran-kebenaran firman Allah yang telah disampaikan pada pagi hari oleh hamba-Mu ya Tuhan, Bapak Pendeta Tobing. Kami berdoa dalam nama Yesus, biar Roh Kudus terus berbicara kepada kami, supaya ranting-ranting yang tidak berbuah ya Tuhan dikerang, dan ranting yang berbuah Bapa terus bersihkan, supaya kami makin hari makin serupa dengan Engkau ya Tuhan, karena itulah yang Engkau kehendaki. Dan apabila kami berangkat dari sini ya Tuhan, biar Roh Kudus berbicara kepada kami, mungkin ada suatu misi yang khusus yang Tuhan tempatkan kepada kami, yang Tuhan berikan kepada kami, mungkin dalam keluarga kami, atau tetangga kami, atau depan pintu kami, atau pada waktu kami berada di tempat pekerjaan kami. Biar kami membawa Bapa di surga nama-Mu yang luar biasa ya Tuhan, nama satu-satunya yang dapat menyelamatkan orang berdosa. Bapa di surga, pakai kami sekalian dimanapun kami berada, jarak dekat atau jarak jauh, tidak perlu, yang penting di mana kami berada, kami siap dipakai oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, segala kehormatan, kemuliaan, kebesaran dan kami persembahkan kepadamu. Dan kami berdoa ya Bapa, penuhi kami senantiasa dengan Roh-Mu yang Maha Kudus. Karena kami tidak bisa berjalan dengan kemampuan dan kekuatan kami sendiri. Kami tidak bisa berjalan dengan daging kami itu sirna di hadapan Tuhan.
Kami butuhkan Roh Kudus untuk menuntun kami, memimpin kami hari lepas hari seperti apa yang Bapa penuhi bencana kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami yang mengucap syukur karena Engkau begitu dahsyat, Engkau begitu ajaib, Engkau begitu mengasihi kami, dan Engkau telah melawat kami dengan firman-Mu pada pagi hari ini. Hati kami bersuka cita ya Aba ya Bapa. Terima kasih banyak Tuhan, berkati anak-anak semua yang telah mendengarkan firman Tuhan ini. Tuhan berkati berlimpah-limpah, termasuk hamba Tuhan Pak Tobi yang telah menyampaikannya. Tuhan berkati beliau, berikan terus ya Tuhan, dibawa kepada dia otoritas dari atas, untuk yang tegas menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, segala kehormatan, kemuliaan, kebesaran dan keagungan hanya bagi nama-Mu. Dalam nama yang berkuasa, nama di atas segala nama, kami ucap syukur dan berdoa, haleluya. Mari semua yang percaya dan diberkati oleh Tuhan kita katakan, Amin.